Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alsyam dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23100-203. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cooperative learning di mata kuliah Strategi Pendidikan. Cooperative learning itu metode apa? Nah, cooperative learning ini pertama kita jelaskan. Cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya mengajarkan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Nah, tujuan dari cooperative learning itu yang pertama pencapaian hasil belajar. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Ciri-ciri cooperative learning. Yang pertama, ada interaksi siswa. Interaksi aktif antara siswa dan siswa. Kedua, tujuan bersama. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, tanggung jawab bersama. Dan yang keenam, keterampilan sosial. Langkah-langkah pada cooperative learning itu ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Terus juga menyampaikan informasi pastinya antara siswa dan siswa tadi. Terus ada mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Memantau kelompok siswa dan membimbing. Itu tugas guru. Terus yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik dan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang sudah melakukan kerja kelompok. Kelebihan dan kekurangan pada cooperative learning, yang pertama itu ada kelebihannya dulu. Kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah. Terus meningkatkan komitmen. Ada juga menghilangkan prasangka buruk, dan yang terakhir tidak memiliki rasa dendam. Kekurangannya pun yaitu waktu yang relatif lama, karena untuk memecahkan masalah memerlukan waktu. Terus ada juga materi tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum apabila guru belum berpengalaman. Yang ketiga, siswa yang berkemampuan tinggi pastinya akan merasa kecewa ketika harus membantu temannya yang berkemampuan rendah. Kondisi pembelajaran yang sesuai nih dengan model kooperatif. Yang pertama, mencari pasangan. Kedua, bentuk pasangannya dong pasti. Yang ketiga, kepala bernomor. Kita kayaknya mencari teman-teman yang contohnya itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakangnya lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Habis itu siswa akan berkumpul dengan angka-angka yang sama. Selanjutnya itu ada keliling kelompok. Maksudnya keliling kelompok itu kita sudah menentukan kelompok ini dan kelompok ini, kemudian setiap kelompok itu harus ada. Adapun kondisi pembelajaran yang sesuai dengan model kooperatif atau kelompok-kelompok yang sesuai, seperti mencari pasangan. Buat kelompok dengan mencari pasangan, yang dimaksud itu mencari pasangan sesuai dengan keinginan sendiri. Kedua, ada bentuk pasangan. Bentuk pasangan itu kemungkinan besar yang memilih itu adalah guru. Yang ketiga, ada kepala bernomor. Yang dimaksud ini siswa itu dihitung oleh guru 1, 2, 3, 4, 5, belakangnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian guru menentukan angka-angka yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. Terus yang terakhir ada keliling kelompok. Yang dimaksud di sini yaitu setiap kelompok sudah dibuatkan oleh guru, kemudian kelompok tersebut harus ada yang berada di kelompok lain untuk mencari informasi. Setelah selesai kelompok tersebut, orang tersebut balik lagi ke kelompoknya sendiri, seperti itu. Pun pastinya dinamika proses pembelajaran. Permasalahan apa sih yang ada pada cooperative learning ini, yaitu cooperative learning kan pastinya kan melibatkan interaksi interaksi aktif antara siswa dan guru.
dan materi pelajaran juga. Contohnya tuh kayak siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas, terus ada meningkatkan keterlibatan dan pemahamannya juga. Faktor penyebab pada cooperative learning pada metode ini itu apa? Jadi, faktor penyebabnya yaitu melibatkan keaktifan siswa, perbedaan individunya juga yang tadi sudah dijelaskan, dan keterlibatan guru dalam memfasilitasi interaksi positif. Upaya guru dan orang tua itu harus ada pada proses pembelajaran, yaitu melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan siswa, mendukung kolaborasi, dan memberikan dukungan secara individual. Cara mengantisipasi metode pembelajaran cooperative learning ini yaitu melibatkan perencanaan yang matang, penilaian terus-menerus, serta keterlibatan aktif guru dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah. Adapun peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan pastinya yaitu melibatkan dukungan kebijakan pendidikan, penyediaan sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembelajaran kolaboratif atau kerjasama tadi di lingkungan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.